Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin yang saya cintai, keluarga besar bangsa Indonesia. Pertama-tama, saya berdiri di hadapan Anda semua bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk berbagi visi dan misi yang akan membawa perubahan bagi negeri kita tercinta. Sebagai calon presiden, saya ingin menyoroti 3 masalah utama yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kesenjangan sosial, kurangnya pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang tidak merata. Ketiga masalah ini saling terkait dan harus kita selesaikan secara bersamaan agar bangsa kita dapat melangkah ke arah yang lebih baik. Yang pertama, kesenjangan sosial. Saudara-saudara, kesenjangan sosial di Indonesia semakin mencolok. Menurut data BPS, sekitar 9,5% penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara kelompok kecil orang kaya menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Kesenjangan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Solusi yang saya tawarkan yang pertama adalah pajak progresif dan distribusi kekayaan. Kami akan menerapkan sistem pajak lebih adil, di mana individu dan perusahaan pendapatan lebih tinggi akan membayar pajak lebih besar. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai program-program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu. Contohnya, kami akan mengenakan pajak lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan yang besar, menghasilkan keuntungan besar. Dengan kebijakan ini, diharapkan lebih banyak dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Lalu, yang kedua, program pemberdayaan ekonomi. Kami akan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi yang mencakup pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil. Contohnya, kami akan bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Ini akan membantu mereka mendapatkan modal untuk beroperasi dan menciptakan lapangan kerja di komunitas mereka, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan infrastruktur. Investasi di infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses air bersih akan kami prioritaskan di daerah-daerah yang belum terlayani. Misalnya program pembangunan jalan desa, kami akan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pasar dan fasilitas umum. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa lebih mudah, meningkatkan peluang ekonomi lokal. Lalu permasalahan kedua, pelayanan kesehatan yang minim. Selanjutnya mari kita bicarakan tentang pelayanan kesehatan. Masih banyak daerah di Indonesia yang minim fasilitas kesehatan. Di beberapa wilayah, masyarakat harus memenuhi jarak jauh untuk mendapatkan perawatan yang layak. Ini menciptakan kesenjangan yang tidak seharusnya ada dalam sistem kesehatan kita. Saya akan mengambil langkah-langkah. Yang pertama, memperkuat jaminan kesehatan nasional JKN. Kami akan memperluas cakupan JKN, sehingga setiap orang, terutama yang berada di daerah terpencil, bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa biaya yang tinggi. Kami akan memastikan semua layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengobatan penyakit kronis dapat diakses secara gratis. Dengan ini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya yang bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan perawatan. Lalu ada pembangunan puskesmas dan klinik. Kami akan membangun lebih banyak puskesmas dan klinik daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan misalnya program klinik bergerak, kami akan mengirimkan tim medis yang dilengkapi dengan peralatan medis ke daerah terpencil. Lalu, pendidikan dan pelatihan tenaga medis. Kami akan meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis agar mereka siap menghadapi berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Contohnya kami akan mengadakan program pelatihan khusus bagi tenaga medis yang bekerja di daerah terpencil. Lalu, permasalahan ketiga adalah pendidikan yang tidak merata. Hadirin sekalian, pendidikan adalah fondasi dari kemajuan suatu bangsa. Namun hingga kini masih kita hadapi masalah ketidakmerataan pendidikan. Banyak anak-anak daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Sementara di kota-kota besar, fasilitas pendidikan lebih baik. Untuk mengatasi ini, kami memiliki beberapa langkah strategis. Pembangunan sekolah daerah terpencil, kami akan membangun lebih banyak sekolah, terutama daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kami berencana untuk mendirikan sekolah terpadu yang mencakup pendidikan formal dan formal.
Lalu pengembangan kurikulum. Kami akan memastikan kurikulum pendidikan di seluruh Indonesia setara menghadapkan keterampilan abad ke-21 dan pendidikan karakter yang baik. Contohnya kami akan mengintegrasikan pembelajaran STEAM, sains, teknologi, teknik, dan matematika yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Lalu pemberian beasiswa dan dukungan untuk berprestasi. Kami akan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka menjalani pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Kami juga akan menjadikan program mentoring yang menghubungkan siswa dengan profesional di bidang yang mereka minati. Program ini tidak hanya membantu siswa mendapatkan informasi dan bimbingan, tetapi juga membuka peluang kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Saudara-saudara sekalian, ketiga masalah ini, kesenjangan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, adalah tantangan harus kita hadapi dengan semangat dan persatuan. Namun saya yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan niat baik kita bersama, kita mampu mengatasi tantangan ini. Mari bergandeng tangan, bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih baik, sehat, dan cerdas. Dengan dukungan kepercayaan dari Anda semua, kita akan mewujudkan cita-cita besar ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.